Sobat-sobatnya, pada pengadaan ASN tahun 2024 untuk P3K ini khusus bagi teman-teman tenaga honorer atau tenaga non ASN. Di sini nanti diproyeksikan untuk dari teman-teman honorer ini nanti akan ada yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Terkait tentang perbedaan di antara keduanya sudah kita bahas pada video sebelumnya, kalian bisa cek di kartu video ini. Mungkin teman-teman masih bertanya-tanya siapa saja sih yang nanti akan dituntaskan pengangkatan honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu penegasan dari BKN tentang kriteria honorer yang optimis 100% akan diangkat menjadi ASN P3K 2024, baik itu P3K penuh waktu maupun juga P3K paruh waktu. Dan hal tersebut ini sudah diatur dalam RPP Manajemen ASN yang nanti sekitar beberapa bulan lagi akan segera rilis ya, sebelum pendaftaran CASN 2024 ini dibuka. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpne.com, yaitu RPP Manajemen ASN ini hanya mengatur pengangkatan honorer menjadi P3K, ada syaratnya. Nah, kira-kira syaratnya seperti apa dan kriteria honorer yang diangkat menjadi P3K langsung ini nanti siapa saja? Seperti yang kita kutip dari Jakarta, rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN, salah satunya ini mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi P3K. Namun ternyata tidak semua honorer yang diangkat menjadi ASN P3K, teman-teman. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, RPP Manajemen ASN mengatur beberapa hal strategis. Salah satunya perencanaan dan pengadaan ASN, termasuk penataan tenaga non-ASN atau honorer. RPP Manajemen ASN memuat fleksibilitas sistem perencanaan dan pengadaan CASN, termasuk di dalamnya mengatur terkait penyelesaian penataan honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ini kata Menteri Anas ya. Pengangkatan honorer menjadi ASN P3K ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam pasal 66 disebutkan bahwa penyelesaian penataan tenaga non-ASN ini ditenggat sampai dengan 31 Desember 2024. Jadi sepertinya setelah tanggal 31 Desember ini nanti sudah nggak ada lagi istilah honorer ya atau non ASN di instansi pemerintah. Jadi nanti hanya tinggal ada dua, yaitu PNS kemudian P3K. Lantas nanti honorer ini nanti akan diangkat menjadi ASN P3K semuanya, entah itu penuh waktu maupun juga paruh waktu. Kemudian untuk kriteria yang masuk dalam RPP ini siapa saja? Seperti yang disebutkan di sini, namun Menteri Anas menegaskan pengangkatan honorer menjadi P3K itu diperuntukkan bagi yang sudah masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara. Jadi seperti yang sering kita bahas pada video sebelumnya, bahwa yang dimaksud untuk yang akan diangkat menjadi ASN P3K tahun 2024 itu adalah teman-teman honorer yang sudah masuk dalam database BKN atau lolos dalam pendataan non-ASN tahun 2022. Nah, untuk mengeceknya teman-teman apakah masuk dalam database BKN atau tidak, apakah lolos atau enggak, sudah saya sediakan videonya pada kartu video ini ya. Sekali lagi di sini, namun Menteri Anas menegaskan pengangkatan honorer menjadi P3K itu diperuntukkan bagi yang sudah masuk pendataan Badan Kepegawaian Negara. Pengadaan ASN nantinya dilakukan dengan metode nasional maupun juga metode mandiri. Pada rekrutmen nasional, jenis jabatan yang bisa diisi merupakan jabatan non-manajerial yang terdiri atas jabatan fungsional atau JF dan juga jabatan pelaksana atau JP. Inilah jelas dari Menteri Anas. Dan sementara jabatan fungsional, jenjang jabatan yang akan dibuka diantaranya pada jenjang jabatan keterampilan dan juga keahlian. Rekrutmen mandiri dilaksanakan untuk memenuhi jenis jabatan di antara jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Untuk jabatan yang khusus membutuhkan keahlian tertentu seperti dokter, spesialis, kemudian programmer serta peneliti. Mekanisme rekrutmen yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dimaksud diantaranya melalui kerjasama ya dengan perguruan tinggi,
terbaik di Indonesia atau dunia, organisasi diaspora, kemudian sekolah kedinasan, maupun juga dengan melakukan uji portofolio atau wawancara dan juga komputer assist test atau CAT. Dan tahun ini kuota P3K itu untuk honorer 100%, sebab semua honorer harus mendapatkan nomor induk P3K baik sistem penuh waktu maupun juga yang paruh waktu ya. Inilah pungkas dari Menteri Anas. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksudkan untuk nanti positif akan diangkat menjadi ASN P3K ini adalah teman-teman yang sudah masuk dalam pendataan non ASN, masuk dalam database BKN ya. Jadi untuk pengangkatan honorer yang masuk dalam database BKN inilah melalui skema, yaitu teman-teman yang sudah masuk dalam pendataan non ASN tahun 2022. Nah, teman-teman, hasil pendataan non ASN tahun 2022 itu menghasilkan yaitu yang masuk dalam database BKN ini sekitar 2.355.092, terdiri dari THK2 dan juga terdiri dari non ASN. Untuk cara mengeceknya siapa saja yang masuk ini silahkan cek pada kartu video ini. Kemudian lambat laun berjalannya waktu dari teman-teman yang awalnya hasil pendataan non ASN 2022 itu 2,3 jutaan, ini banyak juga yang lulus seleksi P3K maupun CPNS ya di tahun 2023, sehingga untuk totalnya sekarang ini adalah sekitar 1.605.694. Jadi yang difokuskan untuk penataan non ASN yang harus diangkat mendapatkan NIP di tahun 2024 ini yaitu hanya 1,6 jutaan. Kemudian bagaimanakah nasib dari teman-teman honorer yang tidak masuk dalam database BKN? Ini kita sudah berikan penjelasannya pada kartu video ini ya. Nanti silahkan teman-teman bisa cek. Jadi seperti yang dijelaskan juga oleh Bapak Presiden Jokowi ketika itu melakukan keterangan pers ya terkait tentang penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2024, yang mana di sini menjadi salah satu urgensi dari pemenuhan kebutuhan ASN 2024. Di sini salah satunya yaitu untuk penataan tenaga non ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, penataan non ASN yang dimaksud dengan non ASN yang akan ditata berdasarkan dari undang-undang ini yaitu teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN ini, teman-teman. Nah, ini kemudian juga ketika dilakukan audiensi ya dari teman-teman honorer, yang mana di sini dijelaskan juga ditegaskan oleh Kemenpan RB bahwa yang dimaksud dengan non ASN yang akan ditutaskan ini adalah THK2 dan atau non ASN yang sudah terdata dalam database BKN atau bekerja di instansi pemerintah. Inilah minimalnya SK pejabat eselon 2 atau dari kepala dinas, teman-teman. Kemudian juga namun untuk teman-teman yang nggak masuk dalam database BKN ini juga tidak perlu berkecil hati ya, dikarenakan dari audiensi yang di-share oleh Ibu Hasna juga disebutkan bahwa memang di sini untuk THK2 dan juga non ASN yang terdata dalam database BKN ini memang prioritas. Namun ketika nanti ada sisa formasi tetap akan bisa didaftar oleh teman-teman yang tidak terdata dalam database BKN, sehingga di sini semuanya ini berpotensi untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Terkait tentang perbedaan dari paruh waktu dan penuh waktu seperti apa, kalian bisa cek untuk di kartu video ini, teman-teman ya.